Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembuatan database dan juga instalasi kode Igniter 4 sebagai RESTful API. Pertama, buat database dengan nama toko_API. Klik New. Kemudian ketikkan nama database-nya dengan toko_API, kemudian enter, maka akan jadi sebuah database dengan nama toko_API. Kemudian kita akan membuat tabel member. Ketikkan kode ini pada SQL untuk membuat tabel member. Dan nanti akan jadi tabel member dengan struktur seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel member token pada database kita. Nanti akan jadi tabel member token dengan isi seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel produk. Struktur seperti ID, kode produk, nama produk, dan juga harga. Kemudian kita akan melakukan instalasi kode Igniter 4 sebagai RESTful API. Selanjutnya install project kode Igniter pada web server pada folder C sampp htdocs. Untuk framework kode Igniter 4 dapat diunduh di situs http://kodeigniter.com download. Setelah diunduh, ekstrak file kode Igniter pada folder C sampp htdocs. Kemudian ubah nama folder menjadi toko_API. Pada project buka file database.php yang terletak pada folder app-config, kemudian cari kode berikut ini. Untuk menghubungkan project dengan database, kita akan mengisikan hostname, username, password, dan database menjadi seperti pada gambar. Buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Dari file database.php, kemudian kita isikan hostname, username, password, dan juga database-nya. Selanjutnya kita akan membuat hasil respon. Buat sebuah file dengan nama RESTful controller.php pada folder app-controllers. Kemudian tambahkan kode pada file tersebut. Dan kita ketikkan kodenya. Kemudian kita akan membuat model registrasi. Buat sebuah file dengan nama mregistrasi.php pada folder app-models. Kemudian ketikkan kode berikut.
ketikkan kode seperti pada gambar. Kemudian membuat controller registrasi. Buat sebuah file dengan nama registrasi controller.php pada folder app controllers. Kemudian pada file registrasi controller.php, masukkan kode berikut ini. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, kita masuk ke folder controllers, kemudian kita buat file dengan nama registrasi controller.php, kemudian kita masukkan codingan seperti pada gambar ini. Selanjutnya, menambahkan root registrasi. Buka file routes.php pada folder appconfig, kemudian pada baris ketiga 4, telah terdapat routing dengan metode get. Kita akan menambahkan routing untuk registrasi sehingga kode menjadi seperti berikut. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita tambahkan route host registrasi controller sebagai controller dari registrasi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi Postman. Kita buka aplikasi Postman ya. Kemudian kita ketikkan URL localhost toko unstrip APA public registrasi, kemudian metodenya post. Pada bagian body pilih raw, dan ini pilih JSON. Kemudian masukkan inputan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba send. Nah, di sini telah berhasil dengan statusnya adalah true dengan datanya berhasil. Buat model member. Buat sebuah file dengan nama mmember.php pada folder app models dan ketikkan kode berikut. Kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kita cari folder model, kemudian kita klik buat file dengan nama mmember.php, kemudian kita ketikkan kode seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat model login. Buat sebuah file dengan nama mlogin.php pada folder app models dan ketikkan kode berikut. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, pada folder models kita buat file dengan nama mlogin.php, kemudian kita ketikkan codingannya. Selanjutnya kita perlu controller untuk mengakses loginnya. Kita buat sebuah file dengan nama login controller.php pada folder app controllers dan ketikkan kode berikut. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita buka folder controller, kemudian kita akan membuat file dengan nama login controller dan kita akan mengetikkan codingan seperti pada gambar. Selanjutnya kita perlu menambahkan route login. Pada route tambahkan kode untuk mengakses login sehingga menjadi seperti ini. Kita perlu menggunakan login controller pada route-nya. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Pada routes PHP kita masukkan route dari login controller. Nah, setelah itu kita perlu mencoba REST-nya dengan menggunakan aplikasi Postman. Kita buka aplikasi Postman dan memasukkan URL http localhost toko
toko strip APA public login dengan metode post. Kita buka aplikasi Postman ya. Kemudian kita ketikkan URL-nya toko APA public login post, kemudian kita send. Nah, di sini statusnya adalah berhasil dengan ID-nya adalah 4. Kemudian kita akan membuat fungsi root, create, read, update, dan delete produk pada kali ini. Pertama, kita akan membuat model produk. Buat sebuah file dengan nama mproduct.php pada folder app models dan ketikkan kode ini. Kita buka Visual Studio Code, kemudian pada folder models, kita buat model produk terlebih dahulu dengan ketikan kode ini. Kemudian kita perlu membuat controller produk. Buat sebuah file dengan nama product controller pada folder app controllers dan ketikkan kode berikut ini. Kita buka Visual Studio Code, pada folder controller kita buat product controller.php, kemudian ketikkan codingan. Dan di sini kita sudah membuat controller untuk produk. Kita pertama membuat fungsi untuk membuat tabel produk. Untuk fungsi create product, kita menggunakan codingan seperti ini. Untuk tampil produk, menggunakan function list. Function produk, kita untuk tampil produk kita menggunakan function detail. Dan untuk update kita buat function dengan nama ubah. Kemudian untuk menghapus produk kita menggunakan function hapus pada product controller.php. Sehingga product controller.php memiliki codingan seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan root product agar product controller dapat diakses. Selanjutnya, tambah root untuk mengakses produk pada file appconfig routes.php. Kita copy saja. Kita buka aplikasi Visual Studio Code, kemudian pada file routes.php kita pastekan di sini. Create product dengan URL localhost toko strip APA public product dengan metode post. Kita buka aplikasi Postman, kemudian pilih metodenya adalah post, kemudian klik tombol save. Datanya 0, kita lupa mengetikkan kodenya. Ini kita pastikan di sininya raw, kemudian ininya JSON. Nah, data produk sudah berhasil kita buat. Kemudian kita akan mencoba list produk dengan URL localhost toko strip APA public product dengan
metode get. Nah, di sini sudah tampil berarti berhasil. Kemudian kita akan melakukan show product dengan metode get. Buka aplikasi Postman, kemudian kita kasih ID-nya 9 sesuai ID parameternya. Di sini kita klik tombol send. Nah, data sudah ditemukan dengan kodenya 200, statusnya adalah true. Kemudian kita akan melakukan pengubahan terhadap data, update product dengan URL localhost toko strip API public product, ID-nya dengan metode put. Kita ganti untuk metodenya adalah put, kemudian klik tombol send. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan delete product dengan URL pada Postman-nya adalah localhost toko understrip API public product dengan metode delete. Kita buka aplikasi Postman-nya, tidak perlu menggunakan ID. Di sini kita pilih metodenya adalah delete, kemudian kita klik send. Perlu menambahkan parameter. Nah, statusnya berhasil. Berarti kita sudah berhasil melakukan penghapusan terhadap produk. Oke, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 3 tentang pembuatan database dan juga melakukan fungsi CRUD product. Terima kasih.